Baik, tadi terakhir reserve, kalau dia kekecilan dan kebesaran ya, kita langsung aja kalau begitu. Yang berikutnya penggunaan reserve. Di luar bicara masalah pengaruhnya terhadap kondisi atau laporan keuangan perusahaan asuransi di mana kita bekerja, informasi mengenai reserve ini juga bisa dimanfaatkan di bagian-bagian lain dari perusahaan. Contohnya, kalau untuk bagian klaim, informasi reserve atau cadangan klaim itu bermanfaat untuk melakukan monitoring loss experience trend, gitu ya, mengenai loss experience trend kita seperti apa, dan langkah-langkah perbaikan yang mungkin dilakukan, from remedial yang mungkin dilakukan dari bagian klaim. Kalau untuk di bagian underwriting, informasi yang dapat dimanfaatkan dari reserve ini adalah untuk menentukan ya underwriting position perusahaan kita dari tiap kelas, dari tiap resiko dan berdasarkan lokasi. Tentunya informasi ini nggak berdiri sendiri ya, ya ditambah juga dengan klaim yang sudah betul-betul settle untuk tiap kelas bisnis, tiap jenis dan lokasi tersebut. Pada dasarnya adalah untuk nantinya melihat posisi total berapa beban klaim kita atau loss experience kita. Oleh karenanya, kalau informasi ini tersampaikan dengan baik, posisi cadangan-cadangan kita ya, yang sedang berjalan seperti apa, memungkinkan bagian underwriting kita untuk melakukan analisa lebih lanjut dan yang mungkin mengarah kepada perubahan kebijakan underwriting-nya, khususnya berkaitan dengan perubahan premium rates. Kalau klaim terlalu besar, premi-premi ternyata tidak cukup untuk meng-cater loss ratio yang ada, ya salah satu jalannya adalah dengan melakukan perubahan atas kebijakan suku premi yang berjalan saat ini. Oke, itu di bagian underwriting. Kalau bagi tertanggungnya sendiri ada manfaatnya. Namun untuk tertanggung yang sifatnya produk asuransinya itu betul-betul ya dibuat atau diperlakukan berdasarkan experience-nya. Jadi ini yang dimaksud dengan istilah experience rated insurance. Tertanggung-tertanggung yang polis asuransinya dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan pengalaman dari company-nya atau grupnya. Ya ini bagi tertanggung-tertanggung dengan skala yang besar tentunya ya. Kita kasih tahu sama dia, incurred loss experience kalian tuh seperti ini gitu ya. Ada yang nggak bisa masuk? Siapa nih saya lihat nih? Indah, Pak. Tapi Indah udah masuk ke dalam saya Udah lihat. masuk, Pak. Oh, Udah, iya. Pak. Tadi dikirimin linknya. Oke. Sebentar. Kita informasikan secara berkala kepada tertanggung yang skala besar ini bagaimana incurred loss experience-nya dan nanti ujung-ujungnya adalah kita lakukan premium adjustment. Kalau mungkin teman-teman menduga bahwa ini kaitannya dengan penutupan-penutupan yang sifatnya layering, saya rasa make sense ya, karena ke sana ya, layering insurance, mirip kayak excess of loss kalau kita bicara reasuransi. Oke, seperti itu ya, penggunaan reserve ya. Manfaatnya selain memastikan kondisi laporan keuangan perusahaan asuransi kita secara akurat, juga bisa dimanfaatkan informasi mengenai reserve ini di bagian-bagian lain, seperti claim dan underwriting, untuk monitoring dan improvement ke depannya, termasuk juga bermanfaat untuk menyampaikan atau melaporkan atau advice kepada tertanggung kita, yang basis penutupannya adalah experience rated.
Oke, itu berikutnya masih membicarakan mengenai reserving, cadangan klaim kita ya. Yang outstanding nih tentunya ya kita bicaranya ya. Reserve ini perlu dimonitor secara berkala dan disesuaikan sepanjang periode life of claims-nya atau siklus klaimnya. Ya sampai nanti dengan klaim final, dinyatakan final. Kalau reserve yang di-set di awal ternyata kekecilan, ada informasi-informasi tambahan yang kita peroleh dari adjuster seiring dengan progres penanganan klaimnya, lalu disampaikan oleh si adjuster atas temuan fakta informasi baru ya harus ditingkatkan preliminary loss-nya gitu ya, nilainya, nilai estimasinya ya, kita harus tingkatkan. Supaya tadi lagi-lagi untuk mencegah jangan sampai kita terlalu jauh nih reserve kita dengan klaim kenyataannya. Oke. Adjustment may occur when updated information is received, yang tadi saya sampaikan dari adjuster misalnya. Atau adjustment juga bisa dilakukan pada saat ada pembayaran klaim, tapi sebagian. Ya katakanlah misalnya si tertanggungnya minta dilakukan interim payment, padahal klaimnya masih di-adjust gitu ya. Estimasi 1 miliar, dia minta interim payment-nya 500 juta, sebagai pembayaran awal lah ya untuk bantu dia juga. Ini sifatnya adalah pembayaran progresif, sehingga mengurangi cadangan kita. Berarti sisanya tinggal 500 juta. Ya udah ya, Bu. Oke. Nah, pada saat akhir, begitu klaimnya final, disinilah kita lakukan adjustment akhirnya. Kita lihat berapa klaim finalnya yang di-decide oleh adjuster dan kemudian disepakati juga dengan tertanggung. Dikurangi dengan klaim-klaim yang sudah dibayarkan dalam bentuk progresif atau interim payment, dapat nilai sisanya, kita bayarkan, selesai dia, kasusnya close, barulah keseluruhan adjustment, keseluruhan reserve kita itu dihilangkan. Karena klaimnya sudah settle. Dari yang awalnya OS, berubah posisinya menjadi klaim settle atau klaim final. Itu bicara reserve. Berikutnya dalam slide lanjutan ini kita akan melihat kategori-kategori klaim untuk keperluan administrasi dan ya hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menangani jenis-jenis klaim ini, kategori klaim ini. Pengkategorian klaim bisa jadi disesuaikan dengan apa parameter-parameter yang mempengaruhinya. Kita lihat di poin nomor 2, sub 1-nya, tergantung dari level of expertise yang dibutuhkan untuk menangani klaim, sumber dayanya yang dibutuhkan, lalu bagaimana cara menangani klaim secara efektif sampai dengan selesai. Memperhatikan hal-hal tersebut, klaim bisa dikategorikan dalam referensi buku ansip kita ini adalah berdasarkan 3 jenis kategori klaim. Fast track claims, individual attention claims, dan non-routine claims. Kita akan lihat itu satu per satu. Fast track claims. Sebagai kategori pertama, fast track. Cepat ya, kalau kita mau tebak dari istilah itu ya. Ini adalah klaim-klaim yang low value, yang nilai klaimnya kecil-kecil, straightforward claims, nggak ada kompleksitas tertentu ya. Klaim-klaim kecil, klaim-klaim sederhana, sehingga bisa secara langsung ditangani dengan informasi-informasi awal yang disampaikan. Poin nomor 2, tidak ada obvious underwriting or technical problems. Nggak ada permasalahan dengan masalah-masalah teknis. Tidak ada perhatian khusus yang perlu disampaikan claim officer kepada atasannya, paling hanya sifatnya prosedural saja, detail prosedural yang perlu diperhatikan. Bisa diproses dengan cepat, hanya dalam beberapa hari setelah klaim itu dilaporkan atau diterima. Konsekuensi dari kesalahan pada saat menangani klaim, kesalahan si claim officer dalam menangani klaim ini dianggap minimal atau hampir tidak ada. Dan dalam klaim-klaim yang sifatnya fast track ini tidak diperlukan
spesialis tertentu untuk terlibat menangani klaim, seperti halnya loss adjuster atau lawyers. Ya, klaim sederhana lah ini, yang bisa segera diselesaikan langsung. Itu kategori pertama. Bentar. Yang kategori kedua, individual attention claims. Tingkatan kompleksitasnya di atas klaim fast track. Kita perlu memperhatikan detail-detail khusus sebagai claim officer dalam memproses klaim ini. Dan biasanya diselesaikan dalam waktu yang lebih lama. Tentu dari segi nilai klaimnya juga lebih besar daripada klaim fast track. Dan sometimes untuk beberapa kasusnya itu memerlukan opini dari spesialis tertentu, seperti yang disebutkan tadi, apakah adjuster atau lawyer. Individual attention claims. Non-routine claims. Ini klaim yang paling besar ya, dari segi nilainya, dan bisa jadi melibatkan perhatian manajemen atas, sampai ke direksi. Requiring a high level of individual case management attention, karena nilai klaimnya besar sekali, walaupun tidak ada ya di dalam referensi kita ini mengatur berapa nilai-nilai yang dimaksud dalam fast track, individual, dan non-routine. Itu sih berdasarkan kebijakan dari perusahaan asuransi masing-masing untuk mengaturnya dalam kelompok-kelompok ini ya. Klaimnya berdasarkan nilainya berapa yang dianggap non-routine, tapi ini klaim-klaim yang luar biasa. Kalau salah dalam menanganinya, efeknya secara finansial itu sangat signifikan bagi perusahaan. Tentunya dalam klaim-klaim semacam ini, penyelesaiannya berbeda dari standar settlement. Di sini bisa jadi ada aspek negosiasi antara penanggung dengan tertanggung. Berikutnya, logical, persuasive, dan technically correct claims. Jadi, bagaimana kita menyampaikan argumen-argumen kita dari sisi teknisnya ini udah penting sekali, dan kita sampaikan mungkin dalam kerangka logical dan membujuk juga kepada tertanggungnya ya untuk menerima interpretasi yang ada. Dan dalam case semacam ini, keterlibatan spesialis adalah hal yang sangat-sangat penting. Oke. Kita lihat slide berikutnya, contoh-contoh klaim yang bisa masuk dalam kategori klaim non-rutin. Contoh klaimnya sangat besar. Poin pertama, seperti catastrophe losses. Kalau bicara pengalaman sih, saya rasa beberapa yang disebutkan di sini sudah pernah saya alami ya. Pernah saya dengar di perusahaan di mana saya bekerja sekarang. Askrida pernah mengalami kerugian katastrofik akibat gempa bumi 2 kali kita di Sumbar dan di Aceh. Boleh ambil contoh itu adalah sebagai non-routine claims. Nilainya sangat besar, nilai 100%-nya. Kadangkala akhirnya dengan nilai yang besar, kompleksitas muncul di sana. Nggak juga bisa kita, adalah kesalahpahaman antara dari sisi tertanggung dengan penanggung. Bagi tertanggungnya merasa bahwa semua klaimnya harus dibayar, sementara kita akan melihat secara benar-benar kerugian yang terjadi berapa. Apakah spesialis terlibat di sana? Ya, adjuster jelas terlibat di sana. Oke, yang berikutnya yang masuk kategori non-routine claims, the insurer has suffered some prejudice. Ada hak-hak penanggung mungkin dirugikan ya terkait klaim tersebut. Mungkin salvage-nya yang ternyata nggak jelas rimbanya atau rusak kok di luar kewajaran gitu ya, atau udah keburu dialihkan atau dijual terlebih dahulu oleh tertanggungnya. Itu. Atau poin ketiga, ada dicurigai kecurangan atas klaim yang terjadi. Kalau dalam case kita juga yang saya alami ada satu kasus klaim kargo, relatively belum terlalu lama ya, baru di tahun-tahun yang lalu, 2018 ya. 2018 awalnya disettlenya 2019. Nah, itu ada kecurigaan di sana dari penyebabnya, dari besaran kerugiannya, dari jenis objek pertanggungannya. Ada unsur fraud. Walaupun pada akhirnya dalam case itu nggak bisa kita, bukan nggak bisa ya, akhirnya
compromise even dengan reinsurer kita untuk kita tidak selesaikan lewat jalur fraud. Ya, menimbang satu dan lain hal ya, mungkin konsekuensinya sehingga kita nggak ambil jalur itu, nggak jalur hukum. Penyelesaiannya pun kepada tertanggung juga seperti slide yang sebelumnya disebut di sini, sifatnya jadinya jatuhnya persuasif atau compromise atau negosiasi dalam kasus itu. Oke. Termasuk yang lain-lainnya, ini adalah contoh-contoh dari non-routine claims yang masuk ke dalam klaim-klaim yang sifatnya non-routine. Sudah pernah terjadi sebelumnya, hubungan kontraktualnya yang complicated atau tidak biasa, unusual incident, ya dalam kasus kargo itu inilah, kargonya barsnya terbalik gitu ya. Dan si tertanggung punya track record kerugiannya begitu-begitu melulu, bars terbalik gitu ya. Unusual incident gitu. Circumstances of the loss are unusual, masuk dalam kategori itu. Oke, secara garis besar masuk ke sana. Baik. Sekali lagi kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan ya. Setelah kita bicarakan kategori klaim yang 3 tadi, sekarang kita bicara tahapan lanjutannya yang masuk dalam kategori post registration activity. Setelah kita lakukan pencatatan klaim, setelah kita lakukan penerimaan klaim, apa langkah-langkah berikutnya yang perlu dilakukan oleh claim officer setelah receiving notifications of loss? Di sini ada beberapa: providing emergency assistance, memberitahu reasuradur dan menunjuk spesialis. Masuk dalam tahapan providing emergency assistance, sederhananya sih mungkin contoh dalam asuransi kendaraan bermotor ya, mungkin teman-teman lebih bisa dapat itu. Setelah kita dapat laporan klaimnya, data-data yang kita butuhkan memang dirasakan cukup, kita menyampaikan kepada si tertanggungnya, baik Pak, kalau gitu kendaraannya kalau masih memungkinkan dibawa aja ke bengkel terdekat kami, emergency assistance ya. Kalau memang bisa, tapi kalau dia nggak bisa, tunggu aja di sana, kita akan kirimkan transportations untuk menarik kendaraan Bapak, poin nomor 2, gitu ya. Jadi memang tahapan providing emergency assistance ini adalah untuk membantu tertanggung manakala dia butuhkan nih ya, untuk menindaklanjuti klaim-klaim yang terjadi, atau mungkin dalam situasi tertentu juga dia bermasalah nih kalau nggak dibantu sama kita. Ya, mobil tadi rusak, nggak bisa dijalanin lagi. Nah, kita kasih nih langkah-langkahnya. Bapak tunggu dulu, lokasinya di mana, kita kirim mobil, derek, poin nomor 2. Kalau dia ternyata kecelakaan, ya mungkin di satu sisi juga tergantung produknya dan memang coverage-nya, kita berikan pada dia adalah medical assistance, treatment atau hospitalizations. Macam-macam lah ya yang masuk dalam koridor providing emergency assistance ini, tergantung produknya. Oke, jadi baik si tertanggungnya ataupun objek pertanggungannya yang mengalami kerusakan bisa disegera ditangani dengan adanya bantuan emergency ini, emergency assistance. Tahapan berikutnya, claim officer pada saat melihat kasusnya yang khususnya individual tensions atau non-routine, kategori 2 dan 3 tadi, di satu sisi dia akan meminta bantuan spesialis untuk ikut membantu penanganan klaim. Yang sering kita pakai adalah loss adjuster atau assessors. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya, pihak-pihak lain juga kita mintakan bantuannya maksud saya. Dalam kasus kargo yang saya ceritakan, walaupun tidak terlalu details, kita juga menunjuk lawyers, kebetulan lawyersnya itu juga punya experience menangani klaim-klaim kargo. Jadi di satu sisi sebagai investigators, di satu sisi juga sebagai legal consultant kita dalam hal menjawab kepada si tertanggungnya dan dalam hal juga mengambil langkah-langkah persuasif atau negosiasi yang dibutuhkan. Karena kebetulan ya mungkin complicated dari kasusnya yang ada, kita nggak mau juga salah-salah dalam menyikapinya. Kebetulan case itu juga berkaitan dengan
tertanggung kita dalam arti pihak bank di belakangnya. Itu ya. Jadi bukan hanya loss adjuster saat itu yang ditulis, kita juga tunjuk investigators dan lawyers dalam hal menangani klaimnya. Itu suatu hal yang biasa ya, kalau memang dirasa klaim-klaimnya memang nilainya besar dan kompleks, sehingga nggak mungkin kita hanya lihat dari satu sisi internalnya kita saja. Sometimes termasuk tergantung claims-nya, kalau bicara business interruption bisa jadi kita tunjuk akuntan untuk itu. Kalau klaim-klaim properti tertentu, kita mungkin tunjuk engineer, arsitek, valuers, dan photographers untuk menanganinya. Valuers khususnya adalah untuk klaim-klaim yang sifatnya barang-barang yang ditutup secara great value. Untuk ketemu nilai dari versi orang yang mengerti wajarnya berapa. Karena pasti akan ada dispute kalau kita pakai nilai baik dari sisi tertanggung maupun penanggung. Yang satu mau besar, yang satu mau kecil. Sehingga kita butuhkan jasa valuers untuk menilai nilai wajarnya. Karena dia mungkin yang paling ngerti barang itu. Spesifiknya kita bicara barang-barang seni atau bernilai tinggi. Ya. Arsitek atau engineer kaitannya dengan klaim-klaim properti. Kalau pengalaman saya itu yang terkait dengan gempa tadi ya, untuk menentukan kira-kira struktur bangunannya ini masih bisa digunakan atau sudah dianggap hancur. Bisa dikategorikan total loss. Itu keperluan-keperluan dari spesialis dalam hal penanganan klaim tertentu. Terakhir, sekaligus bagian akhir dari slide kita untuk pertemuan hari ini, langkah post-registration activity setelah providing emergency dan appointing specialist, claim officer perlu melakukan pelaporan atau notifikasi kepada reasuradur. Ini diatur di mana? Diatur di dalam syarat kondisi proteksi reasuransi yang digunakan. Kalau biasanya kita bicara klaim-klaim yang melibatkan reasuradur fakultatif, pelaporannya pada dasarnya adalah pelaporan yang intens ya. Kita harus memberitahukan kepada si reasuradur fakultatif secara case by case. Tidak melihat lagi klaimnya itu kecil atau besarnya, karena ini adalah individual case kalau bicara fakultatif. Jadi kita akan menyiapkan dokumen yang namanya preliminary loss advice sebagai laporan awal, atau setidaknya hanya laporan notifikasi biasa, menyatakan bahwa ini ada klaim. Tergantung kondisi yang diterapkan di dalam subjectivities fakultatif, untuk kita lihat apakah pelaporan claims itu harus detail atau tidak. Kalau dia pakai klausul-klausul semacam claim cooperation clause, aplikasi dari treaty ya, diambil sebetulnya, ataupun yang paling ketat, claims control clause, itu akan sangat-sangat dipengaruhi proses penanganan klaim asuransi. Bisa saja reasuradur akan terlibat dalam hal penentuan spesialis yang perlu di-appoint, siapa-siapa aja yang layak menurut mereka. Bahkan kalau claim control clause yang bicara, kita juga dalam hal settlement atau negosiasinya bisa jadi harus melibatkan reasuradur secara langsung dengan tertanggung ya, bukan hanya kita saja. Tadi saya bilang, jadi notifikasi reasuradur seberapa detailnya tergantung jenis kontrak reasuransinya dan terms and conditions yang digunakannya untuk melihat seberapa detail informasi yang perlu kita sampaikan. Kalau bicara klaim-klaim treaty, proporsional pada umumnya, ya kita lihat persyaratan yang ada di dalamnya untuk pengeluaran dokumen semacam preliminary loss advice. Kalau preliminary loss advice tidak perlu dikeluarkan, klaim kecil berarti, nah itu bisa ditangani sendiri oleh penanggung sampai dengan selesai. Begitu selesai baru dia submit dokumennya, bukan dokumen ya, dia submit detailsnya, dia submit claims-nya itu ke dalam statement of account. Tapi kalau klaim-klaimnya yang trigger ketentuan PLA ataupun claims cooperation seperti penjelasan saya di fakultatif, nah di situ dimulai keterlibatan reasuradur secara lebih intens. Sampai dengan klaim itu dinyatakan selesai, baru kita keluarkan definitive loss advice. Untuk klaim-klaim treaty yang sifatnya non-proporsional atau excess of loss, treatment-nya sama seperti fakultatif. Pelaporan secara individual kasuistis atas setiap klaimnya. Ada sih sebetulnya triggernya juga, khususnya pelaporan itu jadi lebih wajib, manakala klaimnya itu sudah lewat dari underlying retention tertentu perusahaan asuransinya.
biasanya misalnya 75% dari underlying retention. Kalau klaimnya udah lebih dari itu, kita perlu lakukan pelibatan yang intens kepada reasuradur pada saat menangani klaimnya. Pelaporan yang intens dan pelibatan yang lebih intens. Itu ya, kalau bicara pelaporan kepada reasuradur dikaitkan dengan bentuk-bentuk reasuransinya. Baik itu fakultatif, treaty proporsional, ataupun treaty non-proporsional. Agar, kenapa pelaporan ini perlu dibuat oleh perusahaan asuransi? Agar interest reasuradur juga terproteksi. Dan tidak ada masalah di kemudian hari dari sisi cedent kepada reinsurernya. Jangan sampai dia dianggap tidak comply dengan ketentuan syarat-syarat perjanjian dari kontrak reasuransinya dengan reasuradur. Kalau ada syarat yang terganggu, khawatirnya itu akan mempengaruhi nantinya liability reasuradur kepada kita sebagai perusahaan asuransi. Kalau reasuradurnya menolak klaim, karena dia atas basis kita nggak comply, kita kan akan direpotkan dengan situasi, berarti klaim itu kita harus tangani sendiri kepada tertanggung, tanpa adanya potensi recovery. Sementara reasuradur, seperti pertemuan sebelumnya, kita anggap adalah dia bagian dari source of recovery kita sebagai perusahaan asuransi. Oke. Saya rasa itu untuk section 2. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dari rekan-rekan mahasiswa.